Oke, selamat malam lagi bersama saya Reno Datama. Kali ini kita akan membahas masih TIK. Di sini sudah ada. Kita akan coba ini jika X 0,06% dari 1,34 dan 1,6 kan ya. Jadi itu sifatnya itu ya gitu. Jadi kalau mau kamu bolak-balik berapa kali pun ya hasilnya tetap sama ya. So, ini 0,6% itu kan. Jadi kalau dari 1/100 gitu ya, atau 0,06/100 kali ya, 0,0% 1,34 dengan yaitu adalah 1,34/100% dari 0,06. Nah, sebetulnya kan perbedaannya hanya kebalik doang ya. Di belakang, kalau yang di sini 0,06 yang belakang, 0,34 di depan. Nah, ini nggak ngaruh ya, sebenarnya sama saja gitu. Jadi polanya ya sama dengan Y ya. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini jika apa nih? Yang disusun manakan pertengahan. Nah, pertengahan itu berarti yang tengah ya. Nah, jadi kalau X tuh ya, ketika ini kan sama nih ya. Bagian nih pangkatnya tinggal dikurangin aja ya. Jadi 8 kamu kurangin apa 2 ya. Berarti 3 pangkat. Oke, yang B ini 3 pangkat itu kan 3 kali 3 kali 3 27. Itu ya. Yang C ini 0 dikurangi 1. Nah, berikutnya dipangkatkan 0 itu pasti 1 ya. Ini 1 dikurangi 1 berarti 0 ya. Ini 2 pangkat 3 8. Ini kuadrat 9 dikali 2 pangkat 3 42. Nah, kita buletin hasilnya ya. 8 70 urutannya yang paling besar ya, dari yang paling besar dulu nih. Yang paling besar itu ini tuh, yang kedua ini, yang ketiga 4 ini, yang kelima ini. Ya udah, yang itu berarti yang ketiga ya. Oh, berarti jawabannya adalah jawabannya adalah yang bilangan pertama adalah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini P lebih dari 0 dan Q kurang dari lebih dari positif. Dan kalau misalkan kurang dari 0 pasti bilangan negatif. Nah, di sini X adalah P kuadrat tambah Q itu adalah P ya kan? Dikuadratkan ya. Ini nih apa namanya nih, bilangan mana yang besar ya? X atau Y? No, kita asumsikan saja P-nya itu positif. Misalkan P-nya positif. Yang pertama P-nya 1 dulu deh. Kalau P-nya 1, terus Q-nya juga sama dengan, misalkan Q-nya kurang dari 0, hasil X-nya berapa? Berarti 1 kuadrat 1 ya. Terus saya ingat bilangan negatif kan pasti positif. Berarti 2 ya. Sekarang Y-nya berapa? Nah, Y-nya P-nya kan dikurangi 1 0. 0. Berarti kalau misalkan P-nya 1, Y ya. Nah, udah satu lagi ya. Kita yang lebih besar misalkan ya. Q-nya misalkan. Nah, sekarang kalau misalkan kita tulis berarti X-nya berapa? 1 kuadrat itu 10. Ya, 10.000 99 kuadrat berapa? 99 kali 9.900 dikurangi 99. Berarti 901 ya. Nah, berarti sekitar 19 ribuan lah ya. 19.801. Ini 9 ya. Jadi kalau bisa dipangkat, nah ya tetap hasilnya positif. Ini ditulis positif. Tapi kalau di sini nggak ngaruh. Kurangin dulu karena dalam kurung dulu pengerjaannya. Terus kurangin 99 1. Oh, ternyata tetap ya kesimpulannya itu ini selalu lebih besar dari Y ya. Nah, gunakan duplo karena kadang gitu kan, kalau kita cuma nguji satu kali itu riskan karena bisa saja dengan angka yang lain itu ternyata hasilnya beda gitu ya, harus beda. Oke, berarti jawabannya barusan adalah X selalu lebih besar dari Y. Lanjutkan ke soal selanjutnya. Jika nih, yuk, 123.000 pangkat 2 kali 10 pangkat. Nah, ini kan gampangnya gini. Lihat, angka 2 di sini ya kan, ubah 10K setelah angka 2 ada angka 2-nya dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ya udah 23.000 berarti ya. 23.689. Nah, cara ngitungnya kayak gini. 2 kali 10. Ini kan 23.000 nih, ya enggak? Kalau 3.000 kira kita anggapnya 20.000 gitu. Nolnya ini 2 kali 10 pangkat. Kalau 200.000 berarti dia 10 pangkat. Nah, ya udah ini 10 pangkat 4 ya. Apa? Karena X-nya itu yang di sini ya. Ya udah X kurang dari ya B. Ini kalau si ilmiah gitu ya. Kalau 20, nah ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 5, 10. Berarti kalau juta 6 ya.
ini menghitung tidak ada luar koma. Jadi ini bilangan apa namanya? Bulat ya, jangan bulat. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, jika 4 kurang dari X, kurang dari 7. Nah, ini bilangan bulat atau bukan nih? Kalau misalkan dia, ini kita anggap aja bilangan B-nya 5 ya. Nah, berarti 6. Kesimpulannya adalah X kurang dari. Oke, bisa. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal selanjutnya di sini, ini sebetulnya angkanya sama ya, 13 sama ini sama. Supaya lebih simpel, misalkan aja ya, 13.600. Nanti yang X A per 2 dikurangi setengah A berapa? Yang setengahnya ya, tinggal setengah A juga. Kalau yang Y-nya A per 2, oh berarti sama. Sama ya, berarti Y ya. Ini atau misalkan kalau kamu bingung nih konsepnya, ini tinggal disamain penyebab. Bagi 1, 2, 2 kan. Nah, kayak gitu. Nanti gimana cara gampangnya deh. Silakan kalian pakai yang mana yang lebih. Kita lanjutkan ke nomor 23. Satu N. Nah, ini nih kita harus aktif 20 juga ya. N-nya itu 1 sekarang. Siap dulu aja ya. Berarti X-nya jadi apa? 1, 1. Tuh. Y-nya 3. Oh, berarti sekarang kita gunakan N-nya itu yang gede ya. Misalkan 100. Berarti kali Y-nya 100. Berarti 100. Oke, berarti di sini X selisihnya akan selalu 2 ya. So, kesimpulan kalau kurang Y ya. Oke, jadi duplo aja ya supaya lebih kuat, atau kalau pengen 3 percobaan. Oke, yang terakhir di 3 sama dengan ditambah 1,6. Supaya lebih mudah ini kita pindah 2Y jadi kan 0,6, ini juga 2,3, pindahan Y negatif ya, 3. X dengan 0,3 berarti 0, ya. Nah, 7 ya depannya. Berarti kalau kita lihat kesimpulan, nah ini kita sudah mengerjakan 8 soal. Ini lumayan lebih cepat ya. Jadi silakan nanti digunakan trik-trik yang barusan ya. Ini soalnya ini bisa ya 5 detik lah, yang ini kayak gini 5 detik. Kalau yang membandingkan ini nih, yang mengurutkan itu sekitar 15 detik lah. Karena kita harus ya kalau misalkan yang ini 10 detik 19, nomor 20 itu tadi kita bisa, nah ini gampang banget nih karena untuk gitu. Terus kalau nomor di sini kita tinggal melihat interval dulu kali bird nih. Misalnya kotak juga ya, ataupun bulat nggak masalah ya, atau varian nomor 2. Nah, kita harus ngeceknya nih jadi 52 ya. Yang pertama cara ngeceknya gini, kamu pakai angka kecil, kan angkanya gede banget aja, jangan sampai 100 miliar itu nggak. 100 ribu ini cukup banget. Nomor 24 nih harusnya. Oke, ini tadi 0, oke, ya ada kesempatan kita lanjut lagi. Entah itu nanti masih sub logika angka atau mulai ke aritmatika dan soal cerita, nanti cari cara-cara cepat untuk mengerjakan. Oke, terima kasih yang sudah mau belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next